Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalawatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat mulia Menara Quran dimanapun antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala, diberikan kesehatan, kemudahan dan keberkahan. Dalam kesempatan yang baik ini kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu 5 langkah memancing rizki. Tentu jamaah yang berbahagia bahwa rizki itu tidak melulu mesti berupa materi, ya. Terkadang rizki bisa juga berupa informasi, rizki bisa juga berupa ilmu, ya, kemudian teman yang baik dan seterusnya. Pun di sini memang juga ada hal-hal sih yang membahas bahwa rizki berupa materi. Tapi sekali lagi bahwa tidak mesti begitu. Jamaah berbahagia, insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Setidaknya ada 5 amalan yang akan kita bahas dalam kesempatan yang baik ini. Amalan yang pertama agar kita bisa mendapatkan rizki dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu memancingnya dengan sodakoh. Dan ini perkara yang dibolehkan. Nabi SAW bersabda, tidaklah berkurang harta itu dengan disodakohkan, karena hakikatnya ketika sodakoh itu harta akan menjadi milik kita yang sesungguhnya. Apa yang kita pakai bakal usang, apa yang kita makan bakal hilang, tetapi yang tidak usang dan tidak hilang adalah harta yang kita sodakohkan. Kemudian juga di sini dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, katakanlah sesungguhnya Tuhanku yang telah melapangkan rizki, maka bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi maksudnya bahwa Allah Rabb kita yang telah melapangkan rizki, dan ada yang dikehendaki oleh Allah sulit, ada juga yang dikehendaki oleh Allah mudah dalam urusan rizki. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Dan dialah Allah Zat yang maha pemberi rizki dengan sebaik-baiknya. Berarti kalau kita infak, Allah akan ganti, ya. Tetapi wujudnya apa? Nah, ini yang kadang-kadang menjadi tagihan dari teman-teman gitu. Jadi infak 1 juta terus ditunggu-tunggu rekeningnya 1 juta gitu, ya. Tapi nggak mesti kayak begitu. Wujudnya kadang-kadang dimudahkan, dia usahanya jadi lancar, dapat rezeki lebih dari 1 juta gitu. Atau ya harusnya dia sakit, ya karena dia sedekah nggak jadi sakit. Wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian yang kedua yaitu dengan istighfar. Ya, ada kisah ya ketika Hasan Al-Basri rahimallahu taala didatangi beberapa orang yang mengadukan kesulitan hidupnya. Ada yang lama nggak punya anak, ada yang lama rezekinya nggak lancar, ada yang curhat tentang tanaman-tanamannya nggak tumbuh baik gitu. Kemudian semua penanya tadi diminta istighfar. Ditanya kenapa kok istighfar gitu. Kemudian beliau mengutip sebuah ayat, beberapa ayat dalam surah Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Kalau kita udah minta ampun pada Allah, Allah mengampuni, apa yang terjadi? Yursili sama'a alaikum midrara. Maka Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan hujan yang lebat, ya, untuk menghidupi tanaman-tanaman. Wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara. Dan Dia Allah juga akan menjadikan harta kita berkembang, anak-anak ya juga sehat, ya lahiran, dan kemudian Allah juga akan memberikan kebun-kebun yang indah dan juga sungai-sungai yang mengalir. Jamaah yang berbahagia, insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah kita menyambung silaturahim, terutama untuk kerabat-kerabat kita yang masih ada hubungan rahim dengan kita. Tentu itu sangat lebih afdol. Kayak sedekah itu lebih utama, ya kita berikan kepada kerabat-kerabat kita gitu.
Nah, di sini Nabi SAW bersabda, "Man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqi wa an yunsa'a lahu fi asari falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung tali silaturahim. Ya, jamaah berbahagia, insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tentu silaturahim ini ya banyak caranya ya. Yang afdol tentu ketika kita bisa bersua, bisa berjumpa, itu akan banyak faedahnya. Ya, kalau kondisi-kondisi sedang kurang baik juga bisa ya silaturahim diganti dengan sementara saling menghadiahi, kemudian juga saling menghubungi, telepon dan seterusnya. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat yaitu bertakwa kepada Allah. Jamaah berbahagia yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, bagaimana sih agar kita bisa memancing rezeki dari Allah? Ini dia jamaah, kita harus banyak bertakwa. Kita harus memperbaiki diri, ya. Kita harus semakin menjadikan diri kita soleh. Kenapa? Karena Allah nggak pernah menelantarkan bagi orang-orang yang bertakwa padanya. Disebutkan dalam surah Tolak ya, ayat 2-3, Allah Ta'ala berkalam, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikan rizki dari arah yang tiada dia sangka. Ya, kemudian barang siapa yang dia takwa kepada Allah, ya bertawakal, ya maka Allah akan mencukupkan segala kebutuhannya. Naam, jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang kelima yaitu berdoa. Ya, ini ya, berdoa ini juga dibarengi dengan ikhtiar usahanya ya, yang bisa dia misalkan pedagang, yang dia berdagang dengan baik, dengan jujur, ya, yang dia sebagai sopir, ya dia sopir dengan baik, yang banyak ibadah pada Allah juga, yang dia penjahit yang tepat waktu, yang baik gitu dan seterusnya. Ya, setelah usaha-usaha itu jangan lupa diawali diakhiri selalu berdoa pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW itu setiap subuh, ibadah subuh itu selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima. Nah, jamaah berbahagia, insya Allah dimuliakan Allah Ta'ala. Demikian ya dapat saya haturkan dalam kesempatan yang baik ini. Dan mohon maaf ya, harusnya tadi jam 1 kan ada keperluan saya mendadak, akhirnya saya sampaikan di sekarang ini. Semoga berkah ya, semoga diberikan rezeki yang mudah, berkah dan mengantarkan ke dalam jannah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.